untuk menghasilkan sebuah produk, sebuah benda. Pasti kalian sudah tidak sabar kan untuk memulai pelajaran pada hari ini. Oke, kita akan belajar seni prakarya di tema 1, subtema 4 tentang pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang siapkan buku tema 1 dan alat tulis. Sudah? Sekarang kita mulai belajar dengan semangat. Tahukah kamu, terdapat 2 jenis bahan untuk prakarya, yaitu ada bahan alam dan bahan buatan. Nah, kira-kira bahan alam itu seperti apa sih? Dan bahan buatan itu juga seperti apa? Apa perbedaan dari kedua bahan itu? Bahan alam. Bahan alam merupakan bahan yang berada di lingkungan sekitar yang diciptakan oleh Allah. Coba kalian lihat sekitar kalian, sekeliling kalian, di dekat rumah, kira-kira ada apa di sana? Apakah ada benda yang dibuat atau diciptakan oleh Allah? Ya, seperti pohon, pasir, kemudian ada hewan. Nah, itu adalah benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk mendapatkannya kita tidak perlu membelinya. Contoh, ketika kita ingin memanfaatkan daun kering, kita tinggal ambil di lingkungan sekitar kita. Ketika kita ingin menggunakan pasir pantai, kita tinggal mengambilnya di sana. Nah, contoh bahan alam yaitu ada daun, ranting, biji-bijian, kerang, pasir, bulu ayam, dan masih banyak lagi. Kalian pasti bisa menemukan lebih banyak benda-benda alam, benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang bisa kalian manfaatkan untuk kegiatan prakarya. Lanjut. Nah, kali ini Bu Vicky sudah membuat sebuah challenge atau tantangan buat kalian untuk memilih benda-benda yang termasuk dalam benda alam. Nah, coba masukkan ke keranjang ya. Ada apa aja nih? Wah, ada kerang, ada ranting, ada daun kering, bulu ayam, dan biji-bijian. Sekarang lanjut bahan buatan. Bahan buatan merupakan bahan yang diciptakan oleh manusia. Ingat ya, bahan buatan adalah bahan yang diciptakan oleh manusia. Untuk mendapatkannya, kita perlu membelinya. Biasanya kita harus membelinya di toko yang menyediakan bahan-bahan tersebut. Kira-kira bahan apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk prakarya, namun termasuk jenis bahan buatan? Ada lem, cat, krayon, manik-manik, dan masih banyak lagi. Sekarang, ayo coba kalian masukkan ke keranjang benda-benda yang termasuk bahan buatan. Ada krayon, ada lem, kemudian kanvas. Kanvas ini adalah media untuk melukis ya. Kemudian ada manik-manik, kemudian ada cat atau tinta. Sekarang kita buka dan amati tema 1 halaman 144. Halaman 144 ya. Hasil prakarya yang dihasilkan akan berbeda jika
bahan yang digunakan berbeda. Coba kita amati pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, karya tersebut menggunakan biji-bijian. Sedangkan pada gambar yang kedua itu menggunakan pasir pantai, dan kerang. Sedangkan karya yang ketiga menggunakan bahan daun kering. Namun ada hal yang sama dari ketiga karya ini, yaitu mereka menggunakan lem untuk menempelkan bahan-bahan alam tersebut di atas media atau di atas buku gambar yang sudah diberi pola sesuai dengan gambar apa yang ingin ditunjukkan. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk membuat prakarya kolase seperti yang tadi? Ya, yang pertama harus ada kertas gambar. Kertas gambar ini sebagai media untuk kita menggambar pola dan untuk menempelkan bahan alam. Kemudian ada pensil. Pensil digunakan untuk membuat pola ya. Kemudian ada lem kertas atau lem kayu. Kita menyesuaikan dengan bahan yang akan dilem. Jika bahannya seperti daun kering, kemudian biji-bijian, kita dapat menggunakan lem uhu. Nah, lem uhu ini adalah salah satu lem yang tepat digunakan untuk membuat karya kolase. Selanjutnya yang terpenting adalah bahan kolase, yaitu salah satunya biji-bijian, atau kalian bisa menggunakan bahannya lain seperti ada ranting, kemudian ada bulu, kemudian ada daun kering, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih cara membuat prakarya, khususnya kolase ya? Yang pertama kita akan membuat sketsa. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sketsa. Kita bikin sketsa, terserah kita mau bikin sketsa tentang hewan, contohnya ada ayam. Nah, kita bikin ayam di atas buku gambar atau kertas gambar. Kemudian yang kedua, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar. Jadi jangan langsung keseluruhan gambar kita beri lem ya, tapi sedikit-sedikit. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah diolesi lem. Nah, pada tahap ini kalian harus telaten ya, harus sabar. Jangan lupa dirapikan. Yang keempat, keringkan prakarya agar tidak menjamur. Nah, setelah bahan alam tersebut kita tempelkan di atas media kita, yaitu di gambar, selanjutnya yang paling terakhir adalah kita harus menjemur prakarya tersebut hingga kering. Nah, apa sih akibatnya kalau prakarya tersebut tidak kering dengan maksimal? Akibatnya adalah satu, bisa berjamur, tumbuh jamur. Nah, kemudian bisa jadi akan ada keluar ulatnya. Nah, karena kita menggunakan biji-bijian, itu biasanya ada keluar ulat. Nah, agar tidak keluar ulatnya, kita harus mengeringkannya di sinar matahari sehingga prakarya kita benar-benar kering, lemnya juga mengering, kemudian bahan alamnya kita tempelkan benar-benar merekat kuat. Nah, hasil karya itu dapat kita pajang di tempat kalian belajar ataupun dimanapun di tempat yang kalian suka. Jadi hasil karya tersebut bisa digunakan untuk menghiasi ruangan kalian. Nah, dengan berkarya kita dapat melatih kreativitas. Wah, materi kali ini sudah selesai. Yang harus kita ingat adalah bahan prakarya ada dua, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam merupakan bahan yang ada di lingkungan sekitar yang diciptakan
Allah, sedangkan bahan buatan diciptakan oleh manusia. Nah, selanjutnya Bu Vicky sudah menyiapkan sebuah games, yaitu kita akan membantu kura-kura untuk membuat prakarya. Siapa yang ingin membantu kura-kura untuk membuat prakarya? Kita bisa mulai dari start sampai finish. Seperti biasa, ketika kita melakukan atau mengalami salah dalam menjawab, tinggal klik try again. Selamat bermain game, semoga kalian suka dengan gamesnya. Semoga pembelajaran atau materi tentang seni prakarya kali ini bermanfaat bagi kalian dan kalian semakin bisa menciptakan ide-ide yang sangat kreatif, menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. Sampai jumpa di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.